Shalom anak muda. Shalom. Halo semuanya, kita kembali lagi di dalam Youth Immanuel. Malam hari ini ada semangat, amin. Amin. Kita semangat semuanya ya, anak muda yang di rumah. Tetap semangat, kita mau memulai ibadah kita malam hari ini. Kita kasih tos ke kiri kanan kita kalau sama adik atau sama kakak gitu ya. Oke, kita akan mulai ibadah malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita dan setiap pikiran kita di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Kami datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Kami menaikkan pujian dan penyembahan kami Yesus. Tuhan yang layakan Tuhan setiap penyembahan dan pujian kami Bapa. Setiap hati-hati anak muda-Mu yang datang malam hari ini Tuhan Yesus. Urapi kami semua Bapa. Urapi kami Bapa dengan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kita mau naikkan pujian di hadapan Tuhan. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu? Mari katakan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Mari dengan sungguh kita katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Amin. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita naikkan dari awal. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapan kami, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Amin.
akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hati kami, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Mari kita mau sembah Tuhan. Haleluya. Kita mau sembah Yesus. Oh Bapa, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, Kau Allah yang setia. Mari kita setiap anak muda menyembah Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur kita. Oh Yesus Tuhan, Engkau mulia Tuhan. Oh Kau yang layak ditinggikan. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Kami sembah Yesus. Kami tinggikan Kau. Oh haleluya. Oh Kau bertata Tuhan. Kami tinggikan Yesus. Engkau layak ditinggikan. Sungguh besar Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Dengan apa kami balas Tuhan setiap kebaikan-Mu Tuhan. Segenap hati kami menyatakan Engkau besar Tuhan, Engkau mulia Yesus. Terima kasih Bapa. Mari dengan lembut kita nyanyikan. Dengan apa kan ku balas, sambil kita mengangkat tangan kita, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Mari lebih sungguh lagi. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hati, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Oh selamanya, selamanya. Sekali lagi selamanya, selamanya. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang dalam surga, Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala penyertaan-Mu Bapa. Sampai pada malam hari ini kami setiap anak-anak muda-Mu, Tuhan masih berikan kami kesempatan dan kemurahan-Mu Bapa untuk dapat berkumpul beribadah Tuhan walaupun secara online Tuhan Yesus. Ya Tuhan, biarlah setiap hati kami bawa sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Setiap penyembahan pujian yang kami bawa biarlah berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan melanjutkan ibadah kami akan memuji dan meninggikan nama Tuhan. Biarlah kami mau lebih lagi bersemangat dan bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan yang hebat. Terima kasih kami bawa dalam doa Tuhan, hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin.
Masih semangat semuanya teman-teman. Amin. Amin. Mari kita naikkan pujian denganmu Tuhan. Mari sama-sama kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Katakan tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan semuanya. Katakan tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Mari teman-teman kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita kembali mau menyembah Yesus. Kita mau naikkan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Sebab waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan
pasti yang terbaik. Mari lebih sungguh lagi kita naikkan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Saya serahkan kepada Kak Elis. Shalom anak muda GBACC. Malam hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah Youth. Yuk sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk ibadah Youth kami pada malam hari ini. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biar Tuhan yang akan mengurapi setiap kami, Tuhan membantu kami untuk memahami setiap firman-Mu, sehingga kami menjadi anak-anak muda yang takut akan Tuhan, anak-anak muda yang menggenapi rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, biar firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, anak muda, malam hari ini kita akan sama-sama belajar, kita akan sharing firman Tuhan tentang komunikasi di era digital. Ya, komunikasi di era digital. Hari-hari ini yang namanya era digital, teman-teman, ya, itu sudah menjadi sesuatu yang berkembang dengan pesat ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman mungkin lihat ada orang bekerja dari pagi sampai malam, ya, menggunakan segala sesuatu yang berhubungan dengan komunikasi, ya. Tetapi malam hari ini kita mau belajar, bahkan di era komunikasi digital yang sepesat ini, kita mau belajar bahwa itu menjadi alat bagi kita untuk memuliakan Tuhan, amin. Bukan menjadi ilah lain yang justru menjauhkan kita dari hubungan kita dengan Tuhan, tetapi biarlah komunikasi era digital ini menjadi alat, menjadi sarana bagi kita untuk kita semakin memuliakan Tuhan di dalam hidup kita, amin. Di malam hari ini kita akan belajar tentang komunikasi di era digital. Nah, teman-teman, kalau kita lihat komunikasi di era digital sekarang ini menjadi instan ya. Teman-teman butuh informasi, teman-teman tinggal klik, kita akan dapatkan informasi yang kita inginkan. Teman-teman butuhkan komunikasi dengan seseorang gitu ya, butuh sesuatu yang sangat cepat, kita bisa langsung telepon, kita bisa langsung hubungi, kita bisa berkomunikasi langsung secara instan gitu ya, dengan cepat. Walaupun mungkin jaraknya jauh, tapi kita bisa langsung berkomunikasi dengan seseorang yang ingin kita hubungi. Nah, kalau kita cermati teman-teman, sebenarnya dari perkembangan komunikasi yang begitu pesat, banyak hal-hal positif yang bisa kita terima hari-hari ini. Nah, apalagi kita sebagai generasi muda, kita harus bisa manfaatkan ya komunikasi di era digital ini. Untuk apa? Kembali untuk nama Tuhan dimuliakan, untuk menyebarkan Injil dan kebenaran.
Jangan sampai justru dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, kita justru mengikuti arus dunia di dalamnya ya. Kita justru ikut-ikutan hal-hal yang berkembang gitu ya. Hal-hal secara duniawi yang berkembang, kita justru ikut-ikutan. Yang lagi ngetren tuh game ini loh, ayo kita ikut. Wah, yang lagi ngetren tuh TikTok loh, udah kamu install belum? Kamu bisa goyang-goyang, kamu bisa joget-joget, kamu bisa lakukan hal yang aneh-aneh loh di TikTok. Nah, kalau justru kita mengikuti hal-hal yang begitu, teman-teman, kita akan terhanyut di dalam perkembangan teknologi digital yang arahnya bukan lagi untuk kita memuliakan Tuhan. Arahnya hanya untuk memuaskan keinginan duniawi saja. Ya, banyak anak-anak muda yang akhirnya teman-teman mereka jadi ketergantungan dengan teknologi digital dan mereka tidak lagi mengingat sesuatu yang penting, yaitu hubungan dengan Tuhan. Nah, hari-hari ini kita harus belajar kembali. Perkembangan digital harus kita gunakan secara bijak ya, kita manfaatkan dengan baik. Bagaimana caranya teman-teman? Yang pertama, beberapa hal yang bisa kita lakukan melalui komunikasi di era digital ini. Yang pertama adalah, mari kita permuliakan Tuhan secara online. Amin. Nah, teman-teman ingat ya, sejak mulai pandemi terjadi, kita melakukan kegiatan ibadah secara online. Ya, kita melakukannya secara online, bukan tatap muka. Tetapi lewat online pun nama Tuhan bisa dipermuliakan. Kalau kita secara sungguh-sungguh ya melakukannya. Nah, Matius 5 ayat 16 di sana dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakanmu yang di surga. Ya, tugas tanggung tercahaya di hadapan semua orang, sehingga mereka bisa melihat perbuatan kita yang apa di surga. Nah, yang harus kita perhatikan teman-teman, ketika kita mempermuliakan Tuhan secara online, ketika kita mengkomunikasikan sesuatu secara online, kita kembali harus mengingat, kita harus mengajukan pertanyaan kepada diri kita sebagai berikut. Yang pertama, apakah hal ini memuliakan Tuhan? Apakah ketika kita mengkomunikasikan ini, kita sedang memuliakan Tuhan? Apakah ketika kita sedang melakukan ibadah secara online ini, kita memuliakan Tuhan ya? Karena kita harus motivasinya benar dulu teman-teman. Jangan-jangan kita melakukan ini supaya kita dilihat orang. Supaya orang lihat, wah keren ya dia ketika ibadah online, ketika melayani secara online, keren loh dia. Ya. Jangan lagi kitanya yang mau ditampilkan ya teman-teman. Tetapi semuanya kembali untuk memuliakan Tuhan. Motivasi kita harus benar. Kemudian selain itu bagaimana agar saya bisa menghormati dan memuliakan Tuhan melalui hal ini. Bagaimana ya supaya saya bisa memuliakan Tuhan? Oh, saya bisa ketik atau saya bisa post sesuatu yang berguna, sesuatu yang bisa memberkati orang lain lewat tulisan saya. Nah, itu bisa kita lakukan. Itu yang pertama ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bisa memotivasi dan mempengaruhi orang untuk mendekat kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, kakak akan bacakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, teman-teman, setiap hal yang kita lakukan itu hendaknya bisa memotivasi, bisa menjadi pengaruh bagi orang lain, supaya mereka datang mendekat kepada Tuhan. Ya, kita tahu bahwa beberapa influencer ya teman-teman, mereka bisa mempost sesuatu, mereka bisa mengkomunikasikan sesuatu, dan itu bisa mempengaruhi orang lain. Ya,
Kalau influencer-influencer di dunia ya teman-teman ya, ketika mereka mengkomunikasikan sesuatu, orang-orang yang ngefans, orang-orang yang suka sama mereka, mereka bisa ikut-ikutan ya, mereka bisa trending sesuatu itu ya, yang dipost itu, yang dikomunikasikan, dan itu menjadi sesuatu yang diterima, itu menjadi sesuatu yang bagus buat mereka gitu ya. Akhirnya mereka ikut-ikutan, akhirnya mereka terpengaruh. Nah itu gunanya influencer. Nah kita sebagai anak-anak muda, kita hendaknya juga bisa jadi influencer ya. Kita hendaknya bisa mempengaruhi orang lain. Kita bisa gunakan pengaruh kita sebagai anak Tuhan saat kita berkomunikasi dengan sarana atau platform digital yang ada. Bisa lewat Facebook, bisa lewat WA, bisa lewat Twitter, atau bisa lewat sarana platform digital yang ada. Pakai itu ya. Jadi jagalah pengaruh kita. Karena kita ini sebagai anak-anak Tuhan, kita bukan lagi mewakili diri kita secara pribadi, tetapi kita juga mewakili identitas kita sebagai anak-anak Tuhan ya. Jadi kalau kita komunikasikan sesuatu, kalau kita post sesuatu, hati-hati ya. Jangan sampai apa yang kita posting, jangan sampai apa yang kita komunikasikan itu tidak sesuai dengan citra diri kita sebagai anak Tuhan. Ngakunya kita anak Tuhan, tapi yang kita posting sesuatu yang tidak berguna, sesuatu yang mungkin menyakiti orang lain, sesuatu yang sia-sia. Jadi hati-hati ya, ketika kita memposting sesuatu, kembali ingat, apa yang kita posting itu mencerminkan citra diri kita sebagai anak Tuhan. Nah, yang ketiga teman-teman, mari kita gunakan kemajuan teknologi yang ada dengan bijak ya. Kalau kita baca di Amsal pasal 13 ayat 14, di sana kita bisa melihat ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Ya mari kita gunakan kemajuan teknologi dengan bijak ya. Jangan kita mengikuti arus yang ada sehingga kita bukannya bijak, malah kita membuang-buang waktu, kita mengikuti kemajuan teknologi dan kita hanyut di dalamnya ya. Jangan sampai seperti itu. Perkembangan dan kemajuan zaman yang diiringi dengan teknologi digital yang canggih itu punya dampak yang baik dalam rangka melayani jiwa-jiwa dan generasi muda. Sekali lagi ingat, kalau itu dilakukan dengan bijak ya. Mari kita pergunakan kemajuan teknologi melalui media sosial kita untuk kemuliaan Tuhan. Kita bisa menginformasikan orang lain tentang jalan-jalan Tuhan, tentang firman Tuhan. Kita bisa pengaruhi orang lain untuk datang dan percaya kepadanya. Nah, teman-teman, mari kita ingat kembali ya. Kakak percaya teman-teman erat dengan yang namanya komunikasi digital ini ya. Ya, kita pegang terus tiap harinya ya. Tapi kakak mau ingatkan kembali, firman Tuhan kembali tegur kita malam hari ini, ingatkan kita, ayo gunakan itu dengan bijak. Gunakan itu untuk mempengaruhi orang lain supaya mereka datang mendekat kepada Tuhan. Oke? Jadi jangan lagi kakak dengar ada yang main game dari pagi sampai malam ya. Jangan ada lagi yang kakak dengar omongannya, postingannya di setiap media platform yang ada itu hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ayo gunakan dengan bijak. Kakak percaya teman-teman sebagai generasi muda, kita mengikuti zaman yang ada, tetapi kita tidak ikut tren duniawi, tetapi kita mau ikut trennya Tuhan. Kita mau jadi anak-anak muda yang rindu membawa terang kemuliaan bagi Tuhan lewat hal yang bisa kita kerjakan ya. Kakak rindu setiap kita nggak ada yang gagap teknologi ya, semuanya bisa mengikuti teknologi, tetapi semuanya digunakan dengan bijak. Amin teman-teman. Yuk ingatkan teman-teman yang lain, ingatkan saudara-saudara yang lain, kita mau bijak dalam menggunakan teknologi yang ada, dan kita mau lakukan itu untuk memuliakan Tuhan. Amin. Amin untuk firman Tuhan malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami bisa hidup di era digital yang ada,
teknologi yang berkembang semakin pesat Tuhan, itu semua bisa mendukung kami di dalam kami belajar, di dalam kami memuliakan Tuhan lewat hidup kami. Biarlah kami boleh memakai setiap sarana yang ada ini Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakai kami Tuhan, sebagai anak-anak mudamu, sebagai generasi mudamu, kami mau belajar secara bijak Tuhan melakukan segala sesuatunya, menggunakan setiap digital era yang ada Tuhan, sehingga kami dipakai Tuhan untuk memuliakan Engkau. Ajari kami Tuhan, ingatkan kami Tuhan, biar motivasi kami semakin benar di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, biarlah malam hari ini ibadah kami secara online ini juga mempermuliakan nama-Mu, sehingga kami semua diberkati, kami semua dikuatkan Tuhan lewat ibadah pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, hamba secara khusus berdoa buat setiap anak-anak muda-Mu di GBI ICC, biar Tuhan pakai mereka, biar Tuhan berkati kehidupan mereka, studi mereka, keluarga mereka, apapun hal yang menjadi cita-cita mereka Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang mengerti, Engkaulah yang akan menolong mereka Tuhan, Engkaulah yang akan pegang kendali atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari setiap anak-anak muda yang rindu gunakan teknologi dengan bijak, katakan bersama, amin. Oke anak muda, selamat malam, Tuhan Yesus. Terima kasih Kak Elis atas firman Tuhan malam hari ini. Semoga kita diberkati semua, amin. Amin. Amin, oke. Teman-teman jangan lupa besok hari Minggu ibadah raya pukul 8 dan 10 pagi secara offline di gereja dan juga online live streaming di Facebook. Jangan lupa ya teman-teman, besok harus ikut ibadah raya. Dan juga jangan lupa Hari Rabu ada ibadah Comcare pukul 8 malam via Zoom meeting, dan hari Jumat ada ibadah MPP pukul setengah 8 malam secara online dan offline. Oke, dan juga yang pasti jangan lupa ya, minggu depan kita ketemu di hari Sabtu ibadah Youth Immanuel via YouTube ICC jam setengah 8 malam. Semoga kita semua tetap sehat-sehat semua dan juga harus tetap semangat. Sampai berjumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.